Baik, kita sudah bahas mengenai teknik inspeksi secara umum. Sekarang kita akan bahas mengenai teknik untuk melakukan inspeksi atau pemeriksaan terhadap peralatan kren. Ya. Biasanya kalau kita bicara kren, ini cukup luas deh cakupannya. Jadi kadang-kadang ada yang dipecah-pecah. Tapi kalau mau dibikin kesatuan juga nggak masalah sih. Nah, nanti tergantung permintaannya seperti apa dari instansi terkait. Jadi kebanyakan juga dipecah. Jadi ada untuk peralatan krennya sendiri, ada untuk lifting gear-nya atau alat bantu angkatnya, ada juga untuk sistem kelistrikan hoist-nya dan sebagainya. Jadi kadang-kadang juga dibuat secara keseluruhan, kesatuan, is oke aja ya. Oke, pemeriksaan kren dilakukan untuk memastikan kondisinya berada dalam kondisi layak pakai, ya, sehingga dapat dioperasikan dengan aman dan selamat. Jadi kren ini alat berat ya, bahaya dan risikonya tinggi. Kalau tidak dilakukan dengan hati-hati, ya, kondisi kren ini sudah tidak layak ya untuk dioperasikan, maka akan menimbulkan bahaya dan risiko yang tinggi, fatality. Jadi kren ini harus selalu dilakukan pemeriksaan secara berkala ya. Ada pemeriksaan harian, ada pemeriksaan bulanan, mungkin ada yang tahunan. Nah, pemerintah mengawasi ya pemakaian kren ini dengan pengecekan berkala ya. Itu dilakukan secara tahunan. Jadi pemerintah tidak mengawasi secara harian, tapi secara tahunan ya. Nah, dengan diwajibkan peralatan kren ini untuk dibuat semacam surat izin layak operasi atau pengesahan pemakaian alat. Ya. Jadi kalau sudah diperiksa layak pakai, ya aman, maka dia akan dikeluarkan izin pemakaiannya. Tapi kalau ada terdapat suatu hal ya, yang kira-kira tidak layak untuk dioperasikan, maka izin tersebut tidak ditangguhkan ya sampai temuan tersebut di closing atau diperbaiki. Jadi pemeriksaan dapat dilakukan secara reguler ya, harian. Biasanya nanti hariannya akan dilakukan oleh operator yang bersangkutan. Lalu untuk lifting gear-nya dilakukan oleh rigger ya, untuk mengecek semuanya. Dan mungkin ada juga yang mingguan ya, ada bulanan tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Dan juga yang pasti tahunan ya. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak ketiga nanti secara tahunan ya, untuk mendapatkan sertifikat layak pakainya atau izin pakai, maka secara internal dicek dulu ya secara menyeluruh untuk tahunan. Nah, hal ini membutuhkan inspektor-inspektor ya internal. Ya. Kalaupun mau jadi inspektor eksternal ya bisa juga ya. Konsepnya sama aja. Jadi untuk keperluan sertifikasi sesuai regulasi peraturan perundang-undangan, kren ini perlu dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Ya. Pemeriksaan dan pengujian atau riksa uji ini dilakukan pada awal pemakaian. Ya. Sebenarnya dalam fabrikasinya juga sudah dilakukan pengecekan ya. Di fabrikasi itu nanti semua bahannya ini ada sertifikat bahannya ya, dan juga semua komponen juga dicek oleh instansi yang berwenang ya melalui perusahaan jasa ketiga, dan perusahaan jasa ketiga ini untuk fabrikasi. Jadi ada
spesifiknya juga gitu. Jadi pada saat pembuatan juga sudah dilakukan pengecekan-pengecekan. Nah, nanti saat sudah dikirimkan ke pembeli ya atau user, maka itu akan dilakukan juga pengecekan awal. Ya. Jadi saat kondisi baru, ya, baru keluar dari pabrik, itu harus dilakukan pengujian. Di pabrik juga sebenarnya sudah dilakukan pengujian ya. Jadi nanti ada QC-nya segala macam. Nah, di tempat user atau pembeli nanti akan dicek lagi. Karena akan memeriksa nanti mungkin ada penyimpangan selama transportasi dan sebagainya ya. Jadi itu harus dicek ulang untuk melihat apakah kren ini layak pakai atau enggak. Lalu setelah itu, setelah dipakai, maka izin pakai ini secara tahunan harus dibuat ya. Jadi tiap tahun juga harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan hasilnya dikirimkan kepada dinas terkait, terutama kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat untuk mendapatkan pengesahan pemakaian. Ya, itulah kira-kira bentuk pengawasan yang dilakukan oleh negara ya. Sehingga semua kren yang ada di Indonesia ini semuanya teregistrasi. Semuanya terdaftar, diawasi ya oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi masing-masing dan juga dinas-dinas terkait lainnya. Ini kadang-kadang tapi itu dulu ya, sekarang kayaknya semuanya oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Kalau untuk sertifikasi kren. Kalau dulu masih ada sertifikasi migas segala macam, sekarang udah di satu pintu kan. Nah, untuk pemeriksaan harian, ya biasanya dilakukan oleh operator. Maka operator akan memeriksa panel monitor, ya, oli mesin mungkin, bahan bakar, baterai, air pendingin, ya, tombol-tombol operasi dicek, ya, air cleaner, ya, dan saringan udaranya, kebocoran cek apakah ada kebocoran oli hidrolik, ya, lalu rem parkir ya untuk yang jenis mobil. Baut-baut ya cek juga. Nah, kemungkinan akibat pengangkatan hari sebelumnya bisa aja ada baut-baut yang longgar segala macam. Untuk kipas ya, belt kipas ya, untuk cooling fan-nya itu dicek juga agar berfungsi dan lain-lain. Jadi hal-hal yang umum ya untuk pemeriksaan harian. Nah, tentunya nggak akan sama untuk pemeriksaan tahunan gitu. Sedangkan untuk alat bantu angkat atau lifting gear-nya akan diperiksa oleh rigger. Rigger akan memeriksa apakah tali kawat bajanya layak pakai, ya. Kemudian puli-pulinya, ya, lalu kait atau hook-nya, shackle dan sebagainya. Untuk pemeriksaan tahunan, ya, ini akan fokus pada ketahanan alat bantu angkat atau lifting gear-nya, motor, boom, counterweight ya, penyeimbang, indikatornya beserta panel indikator, sistem penggeraknya, sistem kelistrikan, tali kawat baja ya. Ya rata-rata sekarang memakai tali kawat baja. Kemudian peralatan pengaman, lalu performa secara umum dari kren ya diuji, dan juga struktur kren secara keseluruhan. Nah, inilah yang menjadi dasar kompetensi BNSP ini ya. Jadi ini inspektor kerennya akan memeriksa semua hal ini. Lalu tekniknya mas sederhana aja ya. Teknik untuk inspeksi kren itu yang penting pengukuran ya. Kemarin juga sudah kita bahas pengukuran dimensi alat dan masing-masing part. Nanti setelah hasil pengukuran, hasilnya dibandingkan dengan spesifikasi standar dari kren dan partnya tersebut. Kalau ada perubahan dimensi, maka itu berarti ada sesuatu yang salah ya.
mungkin segera diganti atau apa gitu ya. Karena harusnya kemarin kita sudah bahas ada batas maksimal ya perubahan dimensi. Kemudian lakukan pemeriksaan secara visual untuk melihat apakah ada bengkokan ya, ada penyok, ada robek ya, ada lubang ya dari metal-metal penyusun daripada kren tersebut. Kalau memang diperlukan ya periksa dengan uji tidak merusak ya, non-destructive test. Bisa dengan penetran ya dan magnetik yang sederhana. Atau kalau mungkin ingin mengetahui ada suatu lubang ya di dalam ini, bisa pakai magnetik atau ultrasonik. Tapi yang sederhana dan murah adalah penetran dan magnetik. Lalu kemudian setahun sekali juga perlu melakukan pengujian beban ya. Biasanya diuji sampai 110 ya, 110% dari SPL. Atau kadang-kadang sampai 125%. Ya, itu kira-kira di sini kita akan bahas SKKNI-nya ya. Jadi kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang crane inspector. Lalu kita akan bahas bentuk-bentuk part-partnya ya secara sepintas, dan kemudian nanti bagaimana cara membuat suatu bentuk laporan. Nah, ada 18 ya, 18 unit kompetensi yang harus dikuasai oleh calon inspektur kren. Cukup banyak ya. Jadi 18. Nah, ini yang pertama, review dokumen teknis. Jadi meninjau dokumen teknis. Jadi seorang inspektor kren harus mampu membaca dan memahami dokumen teknis dari peralatan kren tersebut. Kalau kita bicara dokumen teknis, berarti dokumen yang berisi spesifikasi daripada kren tersebut ya. Dokumen teknis ini bisa berupa manual book ya dari kren, bisa berupa izin layak pakai atau izin pengesahan pemakaian. Ya. Itu ada hal-hal teknis juga yang disebutkan, atau standar-standar ya, standar-standar terkait yang dipakai oleh perusahaan dan juga oleh pabrik pembuat kren, dan regulasi peraturan perundangan dari pemerintah. Ya, itu bisa semuanya masuk ke dokumen teknis. Ya. Jadi di sini unit kompetensi ini ada 4 elemen kompetensi. Jadi kalau di standar untuk assessment BNSP, jadi itu ada 3 jenis ya. Ada yang namanya SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ya. SKKNI ini dibuat oleh industri terkait. Industri terkait ya bisa berupa asosiasi, bisa berupa dari instansi pemerintah. Nah, mereka yang nanti akan buat mengajukan SKKNI, lalu SKKNI akan diajukan ke Menteri Tenaga Kerja. Menteri akan mereview ya dokumen itu bersama tim staf ahlinya, dan kalau sudah sesuai itu akan disahkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, biasanya yang duduk di dalam anggota untuk menyusun SKKNI ini terdiri dari para ahli di bidangnya, ada perwakilan dari lembaga-lembaga, asosiasi terkait kompetensi kerja tersebut, dan lain sebagainya. Jadi mereka inilah yang kemudian menyusun dan jadilah ya standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jenis yang kedua namanya SKK, Standar Kompetensi Khusus.
Nah, standar kompetensi khusus ini diajukan oleh suatu asosiasi atau suatu apa bidang industri. Mereka bisa mengajukan, bisa juga suatu organisasi ya yang mengajukan. Nanti standar kompetensi khusus ini akan dipakai di asosiasi atau organisasi tersebut. Itu namanya khusus ya. Jadi khusus maksudnya hanya dipakai oleh instansi atau industri atau organisasi atau perusahaan tersebut. Bisa. Tapi kalau ada yang mau pakai juga, itu oke, boleh aja. Karena sudah, walaupun SKK, siapapun bisa pakai. Seperti contohnya dari ESDM membuat POP ya, pengawas operasional pertama, itu dibuat oleh Kementerian SDM, Dirjen Minerba ya, Direktorat Jenderal Minerba, Mineral dan Batubara. Nah, itu sebenarnya untuk industri mereka ya. Tapi itu semua yang mengacu ke industri minerba ini akan pakai ya semua LSP ini untuk menguji ya, menjadi standar untuk pengujian. Nah, itu SKK ya, standar kompetensi khusus. Kemudian ada lagi yang namanya SKI, standar kompetensi internasional. Jadi ini memakai standar-standar internasional. Yaitu diperbolehkan juga ya. Nanti diajukan ke BNSP, disetujui. Jadilah standar internasional ini standar BNSP ya, yang dipakai untuk organisasi atau industri yang memohonkannya gitu. Oke, itu sedikit mengenai SKKNI ya. Kalau di sini ya bentuknya SKKNI ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, di sini ada ada ini unit kompetensi ya. Jadi satu skema itu terdiri beberapa unit kompetensi. Ya, tadi saya bilang kalau untuk di sini ada 18 unit kompetensi ya untuk kompetensi sebagai inspektor kren. Itu nanti pas diuji harus kompeten semuanya. Nggak bisa 17 sangat-sangat kompeten, bagus banget nilainya, tapi satu kurang. Nggak mencapai nilai minimal. Jadi satu belum kompeten, artinya secara keseluruhan untuk menjadi inspektor kren nggak kompeten dia. Jadi walaupun di 17 unit kompetensi dia sangat hebat, nilainya mungkin 9-10, tapi di satu unit dia di bawah 6, 5,5 umpamanya, dia tetap dinyatakan belum kompeten. Jadi untuk dinyatakan kompeten dalam skema ini, ya, dalam hal ini inspektor kren, maka semua unit kompetensi ya yang ada 18 itu harus lulus semua. Nah, ini unit kompetensi yang pertama, review dokumen teknis. Ya. Jadi meninjau dokumen teknis. Nah, satu unit kompetensi ini biasanya disusun dari elemen-elemen kompetensi. Nah, di sini ada 4 elemen kompetensi. Lalu tiap elemen kompetensi disusun atas satu atau beberapa kriteria unjuk kerja. Jadi nanti ini detailnya ya. Ini semi detail. Kalau generalnya ya ini unit kompetensinya. Nanti asesor akan menguji bertanya mungkin secara general. Kalau dilihat kemampuannya biasa-biasa aja, dia hanya menanya lewat yang pertanyaan secara general. Ya. Yang mudah berarti. Tapi kalau dilihat orang yang cukup menguasai, dia akan tanya mungkin dari pertanyaan diambil dari elemen kompetensi atau kriteria unjuk kerja. Nah, jadi kalau orang yang kemampuannya biasa-biasa aja, ditanya secara umum aja. Ya. Pertanyaan mudah. Nah, kalau pertanyaan mudah juga nggak bisa jawab, ya asesor nggak langsung bilang dia belum kompeten. Dia asesor akan coba bantu lagi, kasih pertanyaan mudah lainnya. Kalau itu juga nggak bisa, ya sudah. Asesor berarti yakin dia ini belum kompeten di unit kompetensi ini. Itulah kira-kira gambaran nanti untuk uji kompetensi. Nah, di unit kompetensi yang pertama ini review dokumen teknis, ada 4 elemen kompetensi. Menyiapkan dokumen acuan, ya.
Di sini dokumen acuan bisa berupa standar ya, atau code ya. Kemudian melakukan pemeriksaan desain dasar konstruksi pesawat angkat. Ya. Jadi melakukan pemeriksaan desain. Jadi cek dulu desainnya nih. Di sini kriteria unjuk kerjanya parameter desain seperti dimensinya ya, berat beban, tipe dan jenis pesawat angkat ya diidentifikasi. Lalu perhitungan desain, gambar detail dan komponen pesawat angkat diperiksa secara manual ya, dan dibandingkan dengan standar atau code. Lalu konstruksi komponen material pesawat diidentifikasi. Jadi baru melihat desainnya nih, mungkin dari gambar. Kemudian melakukan verifikasi spesifikasi pesawat angkat. Ya. Spesifikasi teknis, komponen utama, dan pendukung pesawat angkat diidentifikasi. Lalu kesesuaian sertifikat bahan ya, pesawat angkat. Jadi nanti dilihat juga sertifikat bahannya, bahan yang untuk dibuat pesawat angkat ini. Lalu komponen-komponen utama dan pendukung pesawat angkat diverifikasi. Jadi di sini maksudnya kemampuan dari inspektor bisa melakukan verifikasi ya, bahwa ini benar ya, bahannya, materialnya dari komponen untuk pesawat angkat ini, dan kemudian spesifikasinya benar ya. Jadi bagaimana dapat verifikasinya? Ya mungkin dibandingkan dengan standar-standar ya yang ada. Dan kemudian menyiapkan dokumen inspeksi. Jadi setelah mengenal ya kren yang akan diperiksa atau diinspeksi, maka inspektor menyiapkan dokumen untuk melakukan inspeksi ya. Di sini prosedur inspeksi ya disiapkan. Kemudian daftar peralatan inspeksi disiapkan ya. Jadi semuanya prosedur-prosedur untuk melakukan inspeksi, lalu daftar peralatan yang mungkin dibutuhkan ya saat melakukan inspeksi, semuanya disiapkan. Ya, ini unit kompetensi yang pertama. Ya, baru meninjau dokumen teknis ya terkait kren yang akan diinspeksi. Ya, dokumen teknis, ya, dokumen spesifikasi dari kerennya ya. Mungkin manual booknya, standar atau code yang digunakan ya untuk membandingkan ya antara spesifikasi dari kren yang akan diinspeksi dengan standar yang ada gitu. Lalu unit kompetensi yang kedua ini klasifikasi pesawat angkat. Jadi kren itu biasanya disebut pesawat angkat. Ya, maksudnya klasifikasi ya jenis-jenis ya. Di sini hanya ada dua elemen kompetensi. Yang pertama melakukan identifikasi jenis pesawat angkat. Ya, jadi dicek nih, benar nggak jenis pesawat angkatnya sesuai dengan spesifikasinya. Ya. Jadi jenis pesawat angkat berdasarkan konstruksinya diidentifikasi. Kemudian jenis pesawat angkat berdasarkan fungsinya diidentifikasi. Pertama, identifikasi berdasarkan konstruksinya ya, susunan daripada pesawat angkat itu. Kedua, fungsinya. Ya. Jadi cara kerjanya gitu. Lalu elemen kompetensi yang kedua, melakukan identifikasi kapasitas pesawat angkat. Ya. Jadi setelah diidentifikasi konstruksi dan fungsinya, maka identifikasi kapasitasnya, ya, tonasenya. Jadi sini kapasitas beban pesawat angkat sesuai tabel beban diidentifikasi. Ya. Jadi dilihat speknya ya, berapa sih kemampuan angkat daripada pesawat angkat ini. Lalu kapasitas alat bantu angkat pesawat angkat diidentifikasi. Jadi lifting gear-nya juga diidentifikasi ya, yang menjadi bagian daripada kren tersebut. Ya ini mengidentifikasi ya jenisnya apa ya, dan kemudian kapasitasnya dan sebagainya. Ini unit kompetensi yang kedua. Dan tentu saja inspektor harus menguasainya ya, sudah bisa membedakan jenis-jenis kren yang ada, lalu jenis kren apa yang akan dilakukan
inspeksi atau pemeriksaan. Ya, kapasitasnya berapa? Lalu unit kompetensi yang ketiga, ya, ini berhubungan dengan keselamatan kerja. Jadi bagaimana menerapkan keselamatan kerja dalam bekerja, ya, terutama dalam melakukan inspeksi kren ini. Nah, ini ada 4 elemen kompetensi. Yang pertama, menerapkan prosedur keselamatan kerja di tempat kerja. Yang kedua, melakukan identifikasi peralatan berbahaya, beresiko, dan rawan kecelakaan. Yang ketiga, melakukan prosedur keadaan darurat. Yang keempat, membuat laporan pelaksanaan keselamatan peralatan. Jadi, yang pertama jelas ya, harus ikut prosedur SOP-nya. Bagaimana ikut prosedur? Ya, inspektor harus baca dulu prosedur untuk melakukan inspeksi itu seperti apa. Baca sekali belum tentu paham, ya, baca berkali-kali ya. Kemudian pahami, bukan dihafalkan ya. Dipahami. Jadi beda antara menghafal dengan memahami. Kalau menghafal itu berusaha mengingat letaknya sesuai tepat ya, susunan katanya ya, titik komanya, itu menghafal. Kalau memahami ya, mengartikan ya secara keseluruhan maksudnya apa ya. Itu nama memahami ya, menyimpulkan lah istilahnya. Jadi menyimpulkan informasi yang dia terima, berarti dia memahami. Ya, kalau menghafal susah ya, kita akan susah dan akan bisa lupa dan mudah lupa kalau menghafal. Tapi kalau kita paham, itu biasanya akan mudah diingat ya, dan bahkan mungkin bisa langsung masuk memori permanen. Itu yang makanya yang diusahakan kita segala sesuatu itu dipahami, bukan dihafal. Dan setelah paham, ya itu benar-benar dilakukan. Ya, kita nggak mungkin lakukan prosedur kalau kita belum paham. Jadi tahu dulu, habis tahu prosesnya paham, habis paham baru lakukan. Ya. Nah, yang kedua, identifikasi bahaya dan resiko. Berarti di sini melakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Jadi peralatan mengandung bahaya, beresiko, dan kemungkinan menimbulkan kecelakaan diidentifikasi. Apa aja sih bahayanya? Nah, resikonya apa ya? Jadi bahaya itu adalah potensi yang dapat menimbulkan kerugian ya. Kerugian di sini mungkin ya kecelakaan, cedera, fatality ya dan sebagainya. Resiko yang menimbulkan kerugian ya, cedera mungkin ya. Resikonya ya mungkin fatality atau meninggal dunia. Kemudian prosedur penanganan bahaya dilakukan dengan benar sesuai hazardous area. Jadi bagaimana pengendalian resikonya ya, itu yang harus dipahami setelah mengetahui dan mengidentifikasi bahaya-bahaya yang ada terkait pekerjaan dengan kren ya. Dalam hal ini secara spesifik pekerjaan melakukan pemeriksaan kren. Lalu yang ketiga, melakukan prosedur keadaan darurat. Jadi siapkan juga ya, kalau terjadi keadaan darurat apa yang akan dilakukan. Jadi sudah melakukan persiapan dulu ya, karena kalau keadaan darurat itu kita nggak mungkin mikir-mikir lagi. Jadi sudah mengetahui apa dan bagaimana yang harus dilakukan. Makanya dalam pekerjaan apapun kita harus selalu siapkan prosedur keadaan darurat ya. Prosedur keadaan darurat itu langkah-langkah untuk antisipasi ya terhadap keadaan darurat tersebut. Kalau perlu kita siapkan emergency response plan-nya ya. Kalau perlu kita buat plan A, plan B. Kalau plan A nggak bisa dilakukan langsung plan B ya. Nanti nggak ditanya-tanya lagi plan B itu apa, karena semua sudah tahu. Gitu. Keadaan darurat atau kecelakaan kerja yang terjadi menurut jenis dan kategorinya diidentifikasi. Jadi tahu dulu kira-kira apa yang akan terjadi ya.
darurat kecelakaan apa yang mungkin terjadi. Kemudian peralatan untuk menanggulangi keadaan darurat digunakan dengan benar dan tepat. Prosedur kebijakan tentang tanggap darurat tempat kerja dilakukan. Ya, kita identifikasi, tahu, kemudian paham, dan kemudian siap nih kalau terjadi keadaan darurat. Kemudian yang keempat, membuat laporan pelaksanaan keselamatan peralatan. Jadi setelah itu, buat laporan ya, khusus untuk pelaksanaan safety-nya atau keselamatan peralatannya. Jadi peralatan keselamatan kerja yang akan digunakan dicatat, peralatan pendukung kerja yang akan digunakan dicatat, lalu laporan pelaksanaan keselamatan kerja dibuat. Ya, jadi dalam melakukan inspeksi, identifikasi bahayanya, pengendaliannya ya. Pengendaliannya bisa menggunakan pengendalian standar ISO 31000 ya. Eliminasi, substitusi, kontrol engineering, kontrol administrasi, dan terakhir APD. Ya, lalu setelah itu bagaimana kalau terjadi keadaan darurat, disiapkan langkah-langkahnya. Setelah itu semuanya dicatat. Inilah konsep yang akan dilakukan terkait keselamatan kerja. Kemudian pemeriksaan struktur. Jadi struktur secara keseluruhan lah ya kita bisa katakan. Ya, kayak ini contoh struktur OHC. Ya. Tentu akan berbeda dengan crane tower dan juga dengan mobile crane. Ya. Tapi intinya adalah mereka sama-sama alat angkat. Jadi ada suatu persamaan bahwa mereka akan mengangkat suatu beban, kemudian memindahkannya ya, memindahkannya. Walaupun pemindahan itu mungkin tidak bergerak secara secara horizontal, alat angkatnya ini, ya seperti tower crane dan juga OHC ini. Alatnya nggak bergerak, yang bergerak itu adalah hoist-nya. Ya. Tapi beda, kalau mobile crane itu ada pengecualian. Dia juga bisa sambil mengangkat beban dengan peralatan angkatnya itu ikut bergerak. Tapi intinya, crane itu adalah pesawat angkat. Jadi bukan pesawat angkat-angkut. Ya, di sini untuk pemeriksaan struktur ada 2 elemen kompetensi. Pertama melakukan ya, persiapan struktur, lalu yang kedua melakukan. Jadi persiapan dulu, baru lakukan. Ya. Melakukan persiapan, ini siapkan standar acuan dan metode pemeriksaan struktur disiapkan. Ya. Lalu rencana kerja pemeriksaan struktur dibuat, kemudian peralatan kerja pemeriksaan struktur disiapkan. Ya. Lalu pas melakukan, ini komponen struktur diperiksa sesuai dengan manual book, lalu kondisi struktur diperiksa sesuai dengan standar acuan. Jadi manual book memang harus disediakan ya. Kalau manual book nggak ada, ya berarti kita acuannya adalah standar secara umum lah. Jadi kita akan lihat secara umum konstruksinya. Maka kalau ada bagian yang hilang ya, yang bengkok itu apa, maka sudah kita katakan tidak sesuai dengan standar. Karena aslinya keluar dari pabrik mungkin nggak gitu kan, ya. Struktur secara keseluruhan. Ya sebenarnya kita bisa lihat standar acuannya itu kemiringannya sampai berapa, ya. Ada yang toleransinya hanya mungkin sekian inci atau sekian persen lah ya. Tapi intinya nggak akan terlalu banyak. Nah kalau sudah melebihi standar itu berarti ini reject gitu. Berarti wah ini strukturnya udah terlalu banyak berubah nih, ya kan? Akan berpengaruh terhadap performa crane secara keseluruhan dan mungkin dapat juga mengakibatkan ancaman resiko ya, bisa menjadi kecelakaan. Jadi kembali ya, keputusan untuk mengatakan apakah ini
penyimpangan atau enggak, nanti itu dibuat oleh inspektur yang bersangkutan. Tapi dia harus punya dasar. Ya. Oke, dasarnya ini, standar ini mengatakan sekian, ya, nggak boleh menyimpang sampai sekian. Nah, ternyata dari hasil pengukuran dia sudah menyimpang melebihi standar batas toleransi. Ya, berarti itu temuan penyimpangan. Ya, kira-kira begitulah. Nah, untuk standar-standar sendiri ya, kebanyakan menggunakan standar ASME B30. Di sini ada titik 2 ini mengenai top running, double girder crane, titik 3 tower crane, titik 4 pedestal dan portal crane, titik 5 mobile and locomotive crane, titik 11 monorail and underhang crane, titik 17 top running single girder cranes, titik 22 articulating boom cranes, dan seterusnya. Jadi ini hanya acuan standar ya. Tergantung nanti organisasi atau perusahaan kita pakai standar apa gitu. Itu akan jadi acuannya. Ya, ini kira-kira sedikit gambaran mengenai struktur. Ini tower crane. Jadi ini bentuknya gini kan, standar. Lalu kalau ada bengkok-bengkok dikit ya, ini kan kita akan ukur nih. Sampai berapa bengkoknya. Nah, kita bandingkan dengan standar. Toleransi sampai berapa gitu. Kalau udah melebihi toleransi ya, berarti itu ada penyimpangan. Ya, ini bagian dari struktur tower crane juga. Tower crane. Ini kan apa? Struktur secara keseluruhan ya, kita akan lihat gitu. Ya, kalau lurus tidak ada penyimpangan sama sekali ya berarti itu oke gitu kan. Juga masih tower crane. Mobile crane. Ya, kita akan perhatikan strukturnya secara keseluruhan dulu ya. Mobile crane dan ini tower crane. Kemudian elemen unit kompetensi yang kelima, hook atau kait ya. Nah, ini kira-kira sedikit gambaran mengenai hook ya. Jadi hook sini kita lihat ada pulinya ya. Ini ada 4 tali, masing-masing 4 sisi ya. Jadi hooknya dengan puli dan 4 tali gitu. Ya, nanti kita akan perhatikan ya semua bagian-bagian daripada hook ini. Apakah dia safety latch-nya ada ya. Kemudian apa? Kita akan cek ini dimensi hooknya, dimensi pulinya ya. Masing-masing apa? Bagian dari puli ini. Terus kita akan bandingkan nanti dengan dimensi standarnya. Kalau dari hasil pengukuran ada perbedaan, ya mungkin kita lihat penyimpangannya berapa standarnya. Kalau udah melebihi standar penyimpangannya berarti itu adalah penyimpangan ya. Dan bisa kita katakan ini harus diperbaiki dulu untuk sebelum dioperasionalkan. Tapi kadang-kadang begini, kendalanya adalah perusahaan itu kita harus berhitung-hitung antara bisnis dengan keselamatan. Kalau penyimpangannya nggak terlalu besar ya mungkin itu masih bisa diabaikan. Mungkin ya manajemen juga akan bilang gitu kan. Itu juga perlu bisnis nih. Kalau Anda ngelarang terus ini nggak boleh beroperasi, repot juga gitu loh. Ya di sini ya. Jadi kembali di sini ada batasan-batasan yang kadang-kadang memang
kalau kita mau jadi terlalu idealis jadi seorang inspektor, ya itu juga akan dimusuhin ya. Mungkin kita nggak akan laku jadi inspektor atau gimana lah ya. Jadi kita harus lihat ya, antara idealisme kita dengan kondisi kenyataan di lapangan. Ternyata perusahaan juga nggak mau insiden, tapi mereka juga nggak mau kalau hanya penyimpangan kecil lalu nggak boleh beroperasi dan sebagainya, harus ganti dan sebagainya gitu. Jadi nanti ini menjadi pertimbangan dari inspektor sendiri ya, serah gimana lah gitu, karena nggak ada standar yang mengharuskan begini. Kalau dia safety first is oke lah ya. Galak dikit, tegas dikit. Ya, ini contoh gambaran sebenarnya dari suatu hook ya. Ini pulinya, ya, winch. Jadi satu kesatuan inilah yang dinamakan lifting gear ya, alat bantu angkat. Jadi mereka satu sistem, nggak bisa dipisah. Kalau mau beli per partnya juga bisa, mungkin ini aja diganti atau apa. Itu kadang-kadang dijual sekaligus satu ini. Nah, ini udah agak lama nih. Ya. Menarik nih sebagai inspektor, apakah kita akan lihat ada karat-karat, ya, udah ada lubang di sini. Apakah kita masih biarkan ini bukan penyimpangan, atau kita katakan ini temuan? Mungkin kalau kita mau berdiri di tengah-tengah ya Bu, oke. Ini mungkin kita katakan bukan penyimpangan namun dengan catatan gitu. Catatan, ada sedikit perkaratan dan sebagainya. Nah, jadi SWL-nya dikurangin lah segala macam. Bisa aja ya, beri catatan seperti itu. Karena kadang-kadang nggak bisa idealis. Karena saya sering ketemu di lapangan juga, wah bakalan ribut nanti dengan ini manajemen. Ya, ini jenis-jenis hook ya. Jadi udah ada yang bikin bentuknya seperti ini. Jadi orang kan berkreasi nih. Bentuk pulinya juga macam-macam. Hook dengan pulinya ada macam-macam bentuknya ya. Jadi nanti kita ukur dimensinya. Dimensi ini, lebar ini. Lalu dimensi hook dengan pulinya. Dan seterusnya. Kan nanti kita bandingin spesifikasinya kan. Ini lebarnya. Nah, ini ada contoh lagi, ini yang diukur-ukur. Ini hook yang gede ya. Yang tonasenya mungkin di atas 100 ton untuk tonase kerennya. Kemudian unit kompetensi yang ke-6 ya. Lifting gear. Jadi sama ya, ini pengecekan juga. Jadi ini adalah bagian lifting gear ya. Jadi sling rantai ya, sling kawat baja, webbing sling, shackle, hook, lalu eye bolt dan segala macam yang kemarin juga kita sudah bahas. Ya, jadi sama. Mungkin kita akan periksa ya, bandingkan dengan standar, lalu pastikan dimensinya, lalu bandingkan dengan dimensi standarnya dan sebagainya. Dimensi spesifikasi maksudnya. Ini spreader beam ya.
ini rantai sling, 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki. Jadi biasanya untuk ngikat 4 sudut lah gitu. Ya, untuk apa? Cantelin 4 sudut. Ya, ini jenis-jenis alat bantu angkat lainnya macam-macam ya. Lifting gear, alat bantu angkat. Ya biasanya nih kerjaan rigger lah gitu ya. Menarik juga melihat rigger itu. Kadang-kadang mereka akan mengangkat sesuatu, namun jenis alat bantu angkatnya itu nggak tersedia. Umpamanya mereka cocoknya pakai hook. Lalu yang tersedia itu cuman shackle. Ya. Shackle yang pakai drat begini lagi kan. Ya, mereka harus pertimbangkan gimana caranya masih bisa ngangkat pakai ini. Karena butuh waktu juga kan, karena dikejar deadline, maksudnya bukan butuh waktu. Jadi mereka harus segera memutuskan. Ya. Itulah cerita-cerita para rigger, akhirnya mereka mutusin ya, mereka atur bagaimana pengikatannya dan bisalah dilakukan proses pengangkatan dengan aman dan selamat. Ya nanti rigger yang nentuin bagaimana apa yang akan digunakan ya, kemudian bagaimana bentuk pengikatannya dan sebagainya, itu adalah tanggung jawab rigger. Ya makanya kadang-kadang di lapangan itu rigger itu lebih terkenal dibandingkan operator kerennya karena dia megang peranan gitu. Kemudian unit kompetensi yang ketujuh, tali kawat baja. Ya ini webbing sling nggak ada ya. Di unit kompetensi BNSP nggak ada pakai webbing sling, cuman ada tali kawat baja. It's okay ya. Kalau mau ada yang pakai webbing sling ya dimasukin ke tadi ya, ke ini lifting gearnya. Nah ini tali kawat baja. Berarti ini juga sangat menentukan. Mulai dari bentuknya akan dibuat ya, biasanya ditentukan oleh rigger, lalu kapasitasnya ya, SWL-nya, safe working load-nya. Kemarin kita sudah bahas ya, sempat baru saya kasih juga hari ini yang mengenai rumusnya ya, 8 kali D kuadrat. Jadi itu rumus untuk mencari SWL suatu sling tali kawat baja. Jadi diameternya dikuadratkan kali 8, itulah SWL-nya ya, atau safe working load-nya. SWL itu bisa dicari juga dengan melihat berapa sih breaking strength-nya untuk tali sling ini. Nah, setelah kita dapat breaking strength-nya, kalau ini untuk mengangkat benda, tinggal dibagi 5. Ya, dapat SWL-nya. Kalau mengangkat orang dibagi 10 ya, berarti safety faktornya 10 lebih safe. Jadi umpamanya breaking strength-nya ini 10 ton. Ya, itu sudah melalui pengetesan dengan mesin penarik ya. Lalu kalau mengangkat berat suatu benda ya, benda mati, berarti safety faktornya 5 kan. Maka 10 ton dibagi 5, berarti SWL-nya 2 ton. Tapi kalau mengangkat orang ya di dalam keranjang gitu kan, biasanya suka ada tuh main lift, itu dibagi 10, berarti maksimal 1 ton. Berarti di keranjang itu maksimal hanya boleh ada 10 orang umpamanya. Nggak boleh sampai 20 orang. Jadi dibedakan antara orang dengan barang atau benda mati. Ya, dari safety faktornya. Ya, ini kira-kira gulungan ya dari suatu sling tali kawat baja. Nah, ini contoh ada keretakan gitu ya.
Jadi disinilah jelinya inspektor ya. Dia harus mengamati nih. Kalau perlu bawa kaca pembesar gitu. Cek satu-satu biar kelihatan jelas. Nah ini juga ya. Udah renggang-renggang kayak gini. Ada yang banyak yang putus juga ya. Ini. Kalau apa manajemen masih maksa pakai ya kita turunin aja SWL-nya. Itu aja solusinya. Kalau rigger ya. Tapi kalau inspektor ya reject ya. Udah apa mengembang kayak gini. Putus ya, sudah di dalamnya tuh bagian putus. Kusut. King ya sebutnya ya. Oke. Ya itu tali kawat baja ya. Kalau ternyata makainya webbing sling ya dimasukin ke itu tadi ya. Lifting gear-nya. Kemudian unit kompetensi yang ke-8. Bagian yang berputar dari kren. Ya biasanya bagian yang berputar dari kren itu bagian dia untuk swing ya, berputar. Ya inilah kira-kira contohnya. Bisa sehingga dia bisa muter. Nah ini dalamannya ya. Ini berputar. Jadi memang yang dicek adalah apakah pelumasannya cukup gitu. Karena ini kita bicara berputar. Kalau pelumasannya kurang, tentu akan pertama bunyi kerak-kerak gitu, lama-lama panas dan mungkin bisa ada yang patah ya gear geriginya ini dan sebagainya. Jadi cek pelumasnya juga apakah memadai. Nah ini salah satu contoh lagi ya, bagian yang berputar. Wah ini udah peyok ya, penyok. Kemudian unit kompetensi yang ke-9. Sistem penggerak. Jadi yang menggerakkan ini tali kawat bajanya ya, pulinya. Dan di sini ini mungkin tempat gulungan ini tali kawat baja. Drum, sorry, lupa. Ya di sini. Sini motornya mungkin nanti menggerakkan drumnya. Berarti kita bisa kebayang ya, makin besar daya angkat kapasitasnya ini, itu motor penggeraknya itu benar-benar memiliki tenaga yang cukup kuat ya untuk bisa menarik. Dan ini salah satu jenis motor ya, mungkin kapasitasnya tidak begitu besar. Ini kira-kira isi dalamannya ya. Ini ada yang bagian rotor, bagian bergeraknya, statornya, bagian yang diam, gulungan ya, shaftnya, tongkatnya. Jadi dia akan bergerak di sini. Ada kipas pendingin, terminal box ya untuk kontrol. Nah ini sama seperti mesin biasa lah ya, mesin mesin air, mesin motor segala macam hampir mirip-mirip kayak gini. Semuanya cara kerjanya. Ya, cuman ini kita bicara alat berat, jadi berarti ada bagian-bagian yang berbeda, yang juga memiliki tenaga yang kuat gitu ya. Jadi kalau kita cek ya,
perhatikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik, pelumasan berjalan baik, cooling fan-nya oke ya, rotornya lancar ya, terminal box, sistem pengontrolnya juga kondisinya layak pakai dan sebagainya. Kemudian unit kompetensi yang ke-10, sistem kelistrikan. Jadi sistem kelistrikan dalam suatu kren kadang-kadang dipisah. Ya, ini satu pelaporan tersendiri, tapi kadang-kadang digabungin juga ya. Ya, kalau mau dipisah mungkin alat bantu angkat ya, lifting gear-nya itu laporan sendiri, lalu krennya sendiri, sistem kelistrikannya sendiri. Tapi kadang-kadang semuanya juga disatukan, ya oke aja instansi yang bersangkutan. Nah, inilah kira-kira di sini mengatur sistem kelistrikannya. Di sini MCB, dan kemudian mungkin fuse ya. Untuk mengecek, mungkin mengatur jangan sampai ada arus berlebih ya, dia bisa ngatur. Jadi ini harus memang dikontrol juga supaya memastikan sistem kelistrikannya berjalan dengan optimal. Karena kalau sistem kelistrikannya nggak jalan juga, ya akan terganggu ya proses pengangkatan walaupun ada sistem pengaman. Jadi bebannya nggak langsung jatuh meluncur gitu, tapi ada pengunci, dia akan ngunci. Ya ini hubungannya dengan dengan hoist-nya ya untuk alat pengangkatnya. Ya ini dalam OHC sistem kelistrikan ya, dihubungkan dengan alat pengangkat atau hoist-nya. Ini yang cukup gede ya. Ini power supply-nya mungkin sumber powernya untuk kren dengan kapasitas besar mungkin. Oke, itu sistem kelistrikannya. Jadi kalau di listrik yang kita perhatikan adalah hubungan kabel-kabelnya masih dalam kondisi normal ya. Kemudian alat-alat pengaman, MCB-nya ya, circuit breaker-nya itu juga dalam kondisi layak pakai ya. Lalu hubungan kabel-kabelnya juga ya, si normal, nggak ada rusak, cacat, dimakan tikus atau sebagainya. Itu mungkin yang akan kita cek. Jadi memang ngeceknya juga mungkin kita telusuri kan dari power supply-nya sampai ke bagian-bagiannya, ke hoist-nya dan sebagainya. Ya, berarti memang harus teliti dan detail juga. Kemudian unit kompetensi yang ke-11 ya, indikator. Jadi kita cek juga indikator-indikator yang ada di panel di tempat operator ya, operator board-nya. Ya biasanya akan menunjukkan seperti ini ya, berat bebannya segala macam ya. Lalu gambaran bagaimana hoist-nya ini mulai bergerak dan sebagainya, boom-nya juga. Nah, nanti ada ditunjukkan di panel indikator. Ya, mungkin kita tinggal nyuruh operator untuk menunjukkan apakah ini berfungsi ya. Coba gerakan boom-nya ya, extension boom-nya atau jib-nya, lalu hoist-nya naik turun dan sebagainya dan seterusnya. Ya tinggal kerjasama dengan operator ya. Kalau kita nggak ngerti ngotak-ngatik malah ngerusak panel indikator. Ya ini salah satu jenis panel indikator juga.
Jadi sebagai inspektor kita nggak harus ini, kadang-kadang kita bisa minta bantuan daripada teknisi, mekanik, atau operator, ya, atau rigger, ya. Sehingga mereka akan bantu, ya, untuk melakukan pengecekan atau apa, ya. Jadi ya seperti itu, nggak harus memeriksa indikator. Wah, kita harus belajar dulu indikator, ya, teknologi digital. Nggak juga, ya. Jadi kita bisa kerjasama, ya, dengan, karena pastinya setiap kren itu ada teknisinya, ada operatornya, ada riggernya, ya. 3 orang ini beda-beda, ya, pastinya. Nah, kita bisa kerjasama dengan mereka. Umpamanya, tolong cek yang ini. Tapi kalau kita nggak yakin dia ngeceknya, udah bagus, tolong foto, ya. Foto umpamanya. Jadi kita nggak perlu naik-naik, manjat-manjat atau apa. Jadi mereka akan bantu, mungkin mereka akan foto. Nah, gitu. Ya, kemudian load chart, ya. Nah, load chart sih tergantung pabrik pembuatnya. Cuman memang kita bandingkan dengan manual booknya. Ini load chartnya udah benar atau enggak. Lalu mungkin kalau kita belum yakin, kita coba sedikit melakukan percobaan dibantu oleh operator, ya, dan rigger. Sehingga pengangkatan segini, jaraknya segini, dan bebannya SWL-nya segini. Nah, jadi bisa dites juga load chart-nya benar atau enggak, gitu kan. Load chart yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat kren tersebut. Ini kayak load chart yang kemarin kita belajar. Kemudian ini tabel penunjuknya. Kemarin kan sudah kita bahas, main boom-nya panjangnya segini, kemudian ini jarak ini jarak di sini, ini panjang main boom. Nah, daya kapasitas angkatnya segini, ya, paling maksimal. Makin panjang main boom-nya, makin menurun. Kemudian jaraknya lebih jauh daripada dari pusat ini titik keseimbangannya, dia makin kecil juga SWL, ya. Turun terus. Ya, kalau kita perlu cek, ya kita perlu cek gitu kan, suruh operator angkat yang ringan-ringan aja, benar nggak ini SWL-nya segitu. Kemudian unit kompetensi ke-13, boom-nya, ya. Ini contoh boom-nya. Ini dia memanjang, ya. Nih dia memendek, ya. Ya, ini juga ada salah satu jenis boom-nya, ya. Lalu ada kayak gini. Jadi macam-macam kan desain-desain orang yang buat, gitu. Jadi ini main boom-nya, hook, ya, wire-nya. Ini knuckle boom, ya, berarti sambungan boom yang ke sini, gitu. Kadang-kadang extension boom itu disebut jib. Ini karena bukan memanjang begitu, tapi dia bisa bengkok ini, maka disebutnya knuckle boom. Ya, ini winch-nya tempat wire-nya di sini gulung. Nah, untuk crawler crane, boom-nya ini bentuknya begini nih. Rata-rata crawler crane begini, ya. Namanya lattice boom ini. Ya, ini lattice boom khusus crawler crane, ya. Dia beda sendiri emang. Ya, ini penyimbangnya, counterweight-nya.
Mungkin bisa ditambah-tambah sampai batas maksimal daripada boomnya ini. Oke, counterweight udah yang baru. Jadi boom sampai sini ya kita cek boomnya ya. Kalau crawler ini latest boom. Kemudian unit kompetensi yang ke-14 counterweight. Beban penyimbang. Ya, jadi kita cek beban penyimbangnya. Kemudian nanti kan ini akan ngangkat nih. Ini yang nahan. Kalau beban penyimbangnya kurang, bebannya lebih berat sini, dia mungkin akan bisa terjungkit gitu ya. Dan jangan beban penyimbangnya dibikin banyak ya. Terus supaya bisa ngangkat yang lebih berat lagi, melebihi kapasitas daripada lattice boomnya. Ini yang patah nanti. Ya, kita juga harus memperhatikan kapasitas berapa sih yang dipakai oleh operator hari-hari gitu kan. Jangan sampai dia selalu melebihi batas kapasitas maksimumnya gitu kan. Ya, nanti komunikasi aja ya. Bagaimana dia memperlakukan counterweight-nya ini dan melakukan pengangkatan beban. Nah, untuk tower crane, counterweight-nya di sini ya. Di ujung yang satu belakang. Ini mobile crane ya. Ini counterweight-nya. Kemudian unit kompetensi ke-15. Peralatan pengaman ya, safety devices-nya. Jadi setiap hoist juga itu ada brake rem di sini. Brake adapt advanced technology, lowering noise ya, tidak berisik. Jadi kalaupun alat kelistrikannya tiba-tiba nggak berfungsi, dia akan ngunci gitu ya. Kemudian limit switch and overload protect. Jadi ada juga yang mendeteksi kelebihan beban nanti di sini. Kemudian Optimus hook structure, ya. Ini hooknya diatur oleh ini macam mesinnya, tapi dia berfungsi juga sebagai safety devices-nya, peralatan pengaman. Ya, ada banyak jenis-jenis safety devices-nya atau peralatan pengaman. Lifting switch ya, pembatas berat. Kemudian crane travel limit switch untuk mobile crane ya, pembatas beban. Overload limiter ya, ini yang memberikan sinyal atau mendeteksi udah kelebihan beban gitu. Ya, ini bumper. Kalau bumper ini ya untuk penahan kali ya, supaya boomnya itu mungkin tidak sampai tegak lurus atau gimana gitu. Jadi ada yang penahan juga. Ya, ini merupakan bagian-bagian pengaman ya, supaya jangan sampai dalam proses lifting, pengangkatan, melebihi daripada standar atau kapasitas yang sudah ditetapkan oleh pabrik pembuat. Jadi mereka buat yang ini ya untuk memberitahu gitu ya, atau membatasi suatu gerak daripada bagian-bagian bergerak dari crane. Ya, ini namanya peralatan pengaman atau safety devices. Kemudian unit kompetensi ke-16, performance test. Nah, ini elemen kompetensinya ada 3, melakukan persiapan pengujian unjuk kerja atau performance test.
Kemudian elemen kompetensi yang kedua, melakukan pengujian uji fungsi atau function test. Lalu melakukan uji beban load test. Ya, jadi di sini performance test ini ada performance test itu sendiri, ada function test, ada load test. Jadi performance test ini terdiri dari 4 kriteria unjuk kerja. Standar acuan dan metode unjuk kerja ya untuk performance test disiapkan, rencana kerja pemeriksaan unjuk kerja performance test dibuat, peralatan kerja untuk unjuk kerja ya disiapkan, area kerja, lokasi kerja dari aspek safety dijelaskan. Jadi performance test ini memeriksa secara keseluruhan lah ya unjuk kerja dari crane. Kemudian function test ini ya berarti masing-masing kita tes gitu ya, uji fungsi function test dengan manual book ya. Jadi acuannya adalah manual book dari peralatan yang bersangkutan. Kemudian uji fungsi tanpa beban dilakukan sesuai dengan standar acuan. Jadi tes dulu ya tanpa beban, atau kalau dengan beban ya kita sesuaikan dengan petunjuk dari manual booknya. Jadi sampai berapa kapasitas SWL-nya ya untuk dengan beban. Karena ada yang standarnya sampai 125% dari SWL. Ada yang boleh hanya 110%. Jadi beda-beda ya. Kalau di Jepang biasanya untuk pengujian load-nya itu oh ini sudah masuk sini. Load test-nya itu sampai hanya 110 ya. Kalau Indonesia 125% masih dibolehkan. Tapi saya belum baca nih yang di ya regulasi baru itu yang di Permen 585 sampai 125. Kemudian function test berarti fungsi masing-masing ya. Geraknya ya, gerak hoist-nya dan segala macam ya, boom-nya, swing-nya dan segala macam. Itu bisa namanya function test. Kemudian kalau load test ya berarti kita sudah uji beban ya. Di sini beban untuk uji disiapkan sesuai dengan prosedur standar, lalu uji beban atau load test dilakukan sesuai prosedur standar. Apakah kita akan menguji sampai 125% SWL atau cukup dengan 110%. Dan uji load test ini ya lakukan aja mungkin setiap setahun sekali ya untuk load test. Tapi kalau memang diperlukan ya 6 bulan sekali melakukan juga nggak apa-apa. Cuman untuk standar laporan sertifikasi dari instansi pemerintah ya biasanya setahun sekali aja. Oh enggak, maksudnya load testnya kadang-kadang ada yang diminta 2 tahun sekali aja. Kalau yang setahun sekali itu uji pemeriksaan ya. Pemeriksaan menyeluruh. Kalau load test ya ada yang diperbolehkan 2 tahun sekali, ada yang 3 tahun sekali. Jadi nggak harus setiap saat load test karena untuk load test sampai 110% itu juga tentu akan membebani pertama motornya, kedua alat bantu angkat ya, tali kuat bajanya, hoist-nya ya. Jadi semuanya akan pengaruh gitu. Jadi nggak harus setiap saat dilakukan load test. Cuman di sini inspektor crane harus bisa melakukan ya performance test, tes keseluruhan, function test, tes masing-masing fungsi yang ada di crane, kemudian tes uji bebannya. Setelah itu unit kompetensi ke-17 ya, evaluasi dan rekomendasi hasil pemeriksaan pesawat angkat. Di sini ada 2 elemen kompetensi, membuat evaluasi hasil pemeriksaan dan kemudian membuat rekomendasi hasil pemeriksaan. Jadi sini dokumen kerja yang berhubungan dengan pekerjaan inspeksi dikumpulkan ya, dari semua yang sudah kita lakukan tadi. Ya, ada 16 unit kompetensi. Kita sudah lakukan pemeriksaan. Kemudian data hasil pemeriksaan dikumpulkan
Data pendukung tambahan pekerjaan inspeksi pesawat angkat dikumpulkan, lalu dievaluasi. Kemudian membuat rekomendasi. Data inspeksi pengujian disiapkan, informasi jenis deskripsi pekerjaan inspeksi dibuat, lalu data penjelasan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan inspeksi disiapkan. Dan rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian dibuat. Apakah rekomendasi dari inspektor itu direkomendasikan alias lulus uji atau tidak direkomendasikan? Artinya tidak layak pakai gitu. Jadi itu adalah wewenang daripada inspektor. Dan biasanya kalau inspektor untuk eksternal atau pihak ketiga nanti akan dilakukan untuk laporan ke dinas terkait untuk mendapatkan sertifikat pengesahan pemakaian gitu kalau lulus uji ya. Kemudian unit kompetensi ke-18 yang terakhir adalah laporan hasil pemeriksaan pesawat angkat. Di sini ada dua elemen kompetensi. Melakukan persiapan pembuatan laporan hasil pemeriksaan pesawat angkat. Dan kemudian membuat laporan hasil pemeriksaan pesawat angkat. Jadi laporan ya, dokumen gambar kerja, foto-foto yang berhubungan dengan pekerjaan inspeksi pesawat angkat dilampirkan. Lalu mungkin ada dilakukan MDT juga ya, data uji tidak merusak dan atau uji rusak dilampirkan. Kemudian data pendukung tambahan inspeksi dilampirkan. Kemudian membuat laporan ya, data inspeksi pengujian pesawat angkat dilampirkan, informasi jenis deskripsi pekerjaan inspeksi dibuat pada lampiran, data penjelasan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan inspeksi dibuat. Lalu kesimpulan hasil pemeriksaan pesawat angkat dibuat. Ya inilah kira-kira kompetensi yang harus dikuasai oleh inspektor ya, inspektor kren atau inspektor pesawat angkat. Jadi intinya adalah dia bisa mengenali dan memahami pesawat angkatnya, jenisnya, spesifikasinya, kemudian bagian-bagiannya, partnya, terutama lifting gear-nya, alat bantu angkat, lalu sistem penggerak, sistem kelistrikannya, indikator-indikatornya, load chart-nya, dan yang terutama hook, tali kawat baja, boom, counterweight, dan safety devices-nya atau peralatan pengaman. Jadi ya ini memang membutuhkan latihan-latihan ya, entah itu latihan simulasi atau langsung ke lapangan untuk langsung mengecek. Karena memang kalau mau melakukan pengecekan secara menyeluruh, ini bisa sampai mungkin seharian atau bisa 2 harian. Itu kalau memang benar-benar pengecekannya. Ini biasanya di lapangan, apalagi kalau masih baru, ya sebentar aja. Nggak sampai sejam udah selesai. Yang penting oke semuanya gitu. Kalau masih baru ya oke lah ya. Tapi kalau udah uzur, udah 5 tahun, 10 tahun, wah itu harus cek benar-benar itu. Tapi kalau masih baru memang yang penting adalah tes bebannya ya. Ya benar nggak sesuai dengan spesifikasi dan seterusnya. Ya ini ada contoh-contoh inspeksi per part ya. Ini ada pemeriksaan dan pengujian rigging. Ya, berarti alat bantu angkat. Standarnya ya ini Undang-Undang Keselamatan Kerja. Ini masih yang lama ya. Sekarang Permen 8 tahun 2020. Lalu standar ASME, ya. Standar ANSI B30. Nah di sini ini cek data-datanya dulu, data secara umum ya.
pemiliknya siapa, ya. Kemudian mereknya apa, pabrik pembuat, alamat pabrik pembuat, nomor serinya, ya. Modelnya apa, kapasitas SWL-nya, tahun pembuatan, lalu lokasi pemakaian alatnya di mana. Kemudian buku manualnya, cek operation instruction-nya, komponen list-nya, lalu spesifikasinya, standar yang digunakan apa, load ratingnya bagaimana, toleransi yang dikeluarkan pabrik pembuat. Nah, jadi ini cek untuk apa, alat bantu angkatnya, rigging. Kalau baru, kalau lama cek yang ini, ya, izin pengesahannya yang lama apa, apakah ada, ya, izin pemakaian tetap, buku laporan pemeriksaan terdahulu, buku maintenance kalau ada, buku manual, ya, spesifikasinya. Nah, kemudian toleransinya, ya, untuk ini wire rope-nya, chain, girder, beam horizontal, rel, drum, penggerak, hook, block, dan seterusnya. Ya, baru pemeriksaan visual, cek semuanya. Ya. Apakah perlu dilakukan NDT, ya, penetran test, magnetic test, load test jika diperlukan. Lalu mungkin dilakukan pengujian beban. Lalu kemudian membuat laporan hasil pemeriksaan dan pengujian, ya. Jadi laporan biasanya berisi data-data seperti ini. Kemudian kesimpulan dan saran dari inspektor. Ya, kesimpulannya hasil pemeriksaan dan pengujian bila ditemukan kelainan, ya, atau penyimpangan. Lalu sarannya, ya, berhubungan dengan keselamatan, kesehatan kerja, dan juga lingkungan. Kemudian untuk akte izinnya, ya, ini dari pihak ketiga third party sertifikat. Lampiran laporan hasil pemeriksaan dan pengujian disusun berbentuk buku rangkap 3. Jadi dibuat rangkap 3. Kemudian lampiran format pengesahan tetap dan diajukan ke Disnaker setempat. Disnaker provinsi setempat. Kemudian untuk tadi lifting gear-nya, ya. Sekarang overhead traveling crane atau mobile crane. OHC, ya. OHC, cuman dia bentuknya traveling. Overhead traveling crane. Ya, hampir sama aja sih. Ini semuanya. Kemudian bagian-bagiannya diperiksa secara visual. Lalu pengujian fungsi tanpa beban, ya. Ya, berarti dihidupkan. Kemudian pengujian fungsi dengan beban. Lalu pemeriksaan setelah pengujian beban, ya. Jadi diperiksa lagi semua bagian-bagian setelah diuji dengan beban. Lalu buat laporan hasil pemeriksaan dan pengujian. Ini hasil laporannya, lalu kemudian kesimpulan dan saran, lalu akta izin diajukan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat. Kemudian, nah, ini yang ada electric hoist, ya. Ya, ini berarti tersendiri memeriksa khusus yang hoist pengangkatan, yang seperti ini tadi nih. Nih, ya, electric hoist-nya. Ya, ini kalau memang dibuat terpisah, ya mungkin seperti ini. Tapi kayaknya sekarang disatukan aja, ya, bersama dengan laporan pemeriksaan krennya gitu, ya. Kemudian ini ada khusus
kalau memang dipisah ada pengujian manual chain block-nya ya. Chain block itu bisa mungkin satu kesatuan antara hook dengan tali kawat bajanya ya, dengan pulinya. Jadi satu kesatuan. Tapi kalau mau disatukan dengan kerennya, it's okay aja sih. Kalau mau dipisah-pisah ya seperti ini ya, sama aja. Dokumennya, kemudian pemeriksaan visual ya, lalu pengujian tanpa beban, lalu pengujian dengan beban, lalu pemeriksaan setelah pengujian dengan beban, lalu laporan hasil pemeriksaan dan pengujian, kemudian buat kesimpulan dan saran, lalu urus akte izinnya ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat. Tapi kalau Bapak untuk ini nggak bisa langsung ngajukan, harus lewat pihak ketiga memang sini. Itu perusahaan jasa K3 ya, seperti kalau kami ini PT Indo Inspeksi Utama ya, sister company dari Indo Training. Nah, nanti kalau mau buat pembuatan laporan, nah ini saya ada kasih contoh ya. Bisa buat di sini. Ini bisa dibuat di Excel ya. Sekaligus nanti ngisi hasil pemeriksaannya. Ya, konstruksi penggerak, mesin penggerak. Nah, kebanyakan kadang-kadang inspektor langsung isi baik aja, jadi secepatnya. Padahal kalau mau periksa secara keseluruhan bisa sehari 2 hari ini. Jadi ini lengkap semua nih, semua bagian sudah ada di sini semua. Nah, lalu kalau mau pakai pengujian NDT, nah ini ada laporannya juga ya. NDT tali kawat baja, lalu boomnya. Ini untuk crawler crane ya. Setelah jenis NDT-nya apa, bagian diperiksa apa, lokasinya, apakah ada temuan cacat atau tidak ada, dan seterusnya. Lalu digambarkan ya boomnya. Kalau males gambar ya tinggal foto aja, lampirkan foto. Kemudian untuk pengujian hook atau kaitnya. Nah, sini spesifikasinya, dimensinya diukur ya semuanya sini. Lalu ada hook tambahan mungkin. Drumnya juga dicek dimensinya ya. Kalau pakai drum tambahan juga ya dicek juga. Puli dari hooknya dicek ukurannya, jadi dibandingkan dengan dimensi standar dari pulinya. Nah, lalu mungkin uji beban ya. Nah, di sini hanya sampai 100% SPL ya. Jadi nggak mau ambil risiko lah sampai 125 malah merusak nanti partnya. Cukuplah 100% SPL juga udah diakui ya. Jadi menguji boom ya. Boom tambahan. Pengujian statis berarti tidak bergerak. Kalau dinamis sambil bergerak ya. Itu semua gambaran mengenai kompetensi yang harus dikuasai. Ya, silakan Pak
Rusihan, Pak Denny, Pak Sugianto. Kalau ada pertanyaan atau tambahan. Kalau bisa saya jawab sini. Kalau enggak jadi PR. Oke Pak, mungkin saya dulu ya Pak. Ya, silakan. Yang pertama mungkin nanti materinya bisa di-share kah Pak yang ini Pak? Kayaknya Oke, belum ada ya kemarin. pasti saya share nanti. Ya, maksudnya malam ini kan kita sebelum ujian nih kita ulang lagi Oh, Pak. boleh, boleh. Nanti langsung. Video video yang ini juga tadi banyak yang. Oke, oke. eh, Lalu tadi yang terakhir itu Pak kan untuk pengujian sampai 100% SWL ya Pak ya. Iya. Kalau untuk pengujian pada saat pengujian. Tapi kalau misalnya pas saat penggunaannya Pak, boleh nggak Pak itu yang 100% itu? Atau kita cuman di 75% aja gitu Pak? Ya, kalau apa eh, penggunaan sih nggak disarankan harus diuji sering mungkin karena saat kita nguji dengan beban yang sampai 100 SWL itu kemungkinan ada bisa ada gangguan ke bagian-bagian part lainnya. Jadi pengujian ini memang nggak disarankan. Jadi sebaiknya mungkin setahun sekali aja cukup ya. Eh, kalau ya seperti kata Pak Denny, ya mendingan 50 atau 70% paling maksimal lah untuk sekedar untuk ngecek. Ini karena beresiko juga sampai 100% SWL itu ya. Betul. Itu hanya Betul. untuk pengesahan dapat sertifikat aja dari ini. Oke, kalau misalnya untuk sehari-hari gitu ya paling masih sekitar 50%-an aja ya Pak ya? Ya, yang penting ngelihat, oh ini fungsinya masih bagus ya, nggak ada gangguan mesinnya, terutama motornya atau apa. Oke. Oke Pak. Ya mungkin yang lain dulu mungkin nanti nyambung lagi. Iya, Iya, Pak Mario mau nanya. ya silakan Pak Rusem. Ya, kan biasanya ya sebelum-sebelumnya kami kan biasanya kan ya sebagai HSE kan biasanya user ya Pak ya. Kadang untuk proyek kan kita butuh juga untuk rental crane. Ya. Nah, karena kita kan tidak bisa lakukan tadi yang disampaikan, tidak bisa menyeluruh untuk menginspeksi semua part-partnya. Nah, kan kita kan guideline-nya ada yang sebagian dari ya mungkin dari manual book, mungkin Iya, dari kecuali history. kalau Sama kan itu ada juga yang mensyaratkan harus ada silo ya Pak ya, atau apa berita inspeksi dari migas itu Pak. Nah itu kan ada batas. Nah saya kurang tahu, mungkin mau nanya ke Pak Mario, itu ada batas idealnya nggak? Artinya ketika sudah lewat mungkin setahun 2 tahun itu harus dilakukan eh, pengujian lagi, karena kan biasanya kan di yang dari migas kan dia menyeluruh Pak. Sedangkan kita kan kadang belum belum tentu terlibat ikut menyeluruh ya, kecuali masuk ke timnya PJK 3 mungkin yang kita bisa dapat info. Nah ini bagaimana untuk memastikan yang apa sudah ada datanya yang hanya ada segitu, tapi kita bisa yakin bahwa unit ini bisa layak pakai lah Pak, intinya seperti itu. kalau layak pakai kan harus kesimpulan secara keseluruhan Pak. Jadi itu tadi ya, semuanya hasil pengecekan. Salah satu berfungsi agak menyimpang, umpamanya sistem penggeraknya ya, itu harus kalau kita memang masih menganggap ini masih bisa dioperasikan, cuman dengan catatan gitu kan. Nah, semuanya kembali kepada inspektornya. Inspektor ini seperti hakim lah gitu ya. Kalau hakim sudah memutuskan, oke gini. Makanya inspektor kalau dimutuskan ya itu mutlak gitu. Cuman uh, beda dengan pengadilan. Kalau ini mungkin masih bisa dinego-nego sama manajemen atau pemiliknya atau apa. Kayak gitu. Dan tergantung inspektornya, dia mau tegas atau enggak. Gitu. Atau jenis inspektor yang bisa dinego. Gitu. Karena pasti orang kan bicara bisnis ya. Kita coba balikan ke diri kita sendiri. Kalau kita lihat, ini nggak terlalu masalah banget, nggak akan sampai menimbulkan kecelakaan, ya kita maunya ya tetap boleh loh sampai setahun ke depan gitu kan. Ya, kembali makanya ke wewenang dari inspektor.
apakah dia akan tegas ya, dia mengutamakan hasil pemeriksaannya dan menurut kata hatinya bahwa ini tidak direkomendasikan, ya itu semuanya adalah wewenang daripada inspektor. Tapi ya kita lihat secara keseluruhannya, kan tadi banyak bagian-bagiannya, sistem penggerak, ya kelistrikannya, kemudian lifting gearnya, lalu boomnya, semuanya lah nanti digabungin ya. Mungkin kita bikin standar sendiri. Oke, makin masing-masing bagian itu kita kasih 0 sampai 100. Nah, lalu kita buat komitmen, pokoknya yang di bawah nilai 70 berarti benar-benar tidak direkomendasikan. Ya. Kalau masih di atas 70, walaupun ada sedikit kurang-kurangnya gitu kan, masih direkomendasikan. Bisa aja seperti itu. Sehingga ada standar di diri kita supaya tidak sulit memutuskan gitu. Kadang-kadang kan sulit memutuskan sesuatu kan. Betul, Pak. Ya gitu kira-kira Pak Rusyan. Kalau contohnya nggak ada ya Pak ya? Nah, oh yang tadi form inspeksi untuk ini nanti kan saya share aja. Saya pernah lihat itu Pak, mungkin tapi mungkin yang kalau ditambang itu dia agak sedikit bagus bukan mungkin Pak daripada migas ya. Saya pernah lihat itu. Dia ada kategori yang seperti Pak Mario tadi sebutkan, ada scoring, ada kategori A, B, C. Nah mungkin kalau ada yang seperti itu Pak, jadi bisa buat referensi kita ketika dia sudah masuk kategori A yang high risk, ya itu harus benar-benar di-clearkan dulu, jadi tidak boleh jalan. Ada yang boleh jalan tapi dengan komen ya. Mungkin kalau dari Pak Mario ada, karena saya dulu sebelum sempat minta ke teman waktu itu, karena saya lihat mungkin acuan ini cukup bagus ya, walaupun dari segi referensinya kan kadang kan di peraturan mungkin tidak secara mendetail batasan mana kita bisa untuk mengatakan tidak layak atau layaknya itu ya Pak. Ya nanti saya kasih form itu di Excel, kan bisa Bapak bikin sendiri aja. Kalau ini penilaiannya umpamanya di bawah ini, high risk ya, di bawah 60 high risk. Kalau medium umpamanya 60 sampai 75, di atas 75 itu recommended gitu. Bisa aja kayak gitu. Siap-siap. Mungkin itu juga ya, di setiap project atau perusahaan itu kan ada SOP-nya juga ya, ada prosedurnya. Kalau kita mungkin di Pertamina ada TKO gitu, ngikutin TKO-nya itu dan ditambah mungkin ya ada sebagian-sebagian dari referensi lain. Cuman ya itu Pak, mungkin menurut mungkin yang dimaksud Pak Rusyan itu ya gitu. Mungkin saya juga kadang bingung Pak, antara idealis sama tanggung jawab kita ya Pak ya. Pengennya ya idealis, tapi ya itu Pak, dari perusahaan kadang banyak negonya jadi kadang itu bisa jadi ya kita yang tersingkir ya. Tapi di lain pihak kalau misalnya ada terjadi apa-apa Pak, misalnya ada terjadi apa, manajemen itu udah nggak mikirin bisnis, malah mencari kambing hitam gitu Pak. Nah itu Pak, mencari kambing hitam. Nah kambing hitamnya itu ya kita yang tanda tangan yang tertera di situ kan Pak. Maksud Pak Rusyan mungkin. Iya betul maksudnya itu. Maksud Pak Rusyan, bagaimana nih kita di posisi dilema itu, kita harus bisa menyesuaikan, tapi di suatu hari kita nggak jadi kambing hitam itu loh Pak. Jadi kita kan dengan cara ya itu Pak, mungkin dari checklistnya atau prosedurnya itu kita perketat, jadi itu jadi persetujuan bersama kan Pak. Kalau misalnya prosedur itu kan ada ditandatangani di situ para manajer, jadi udah disepakati bersama, lo ini lo kita senjata kita nih, SOP kita ini gitu, yang disepakati bersama gitu. Jadi bukan kita mengada-ngada, wah apalagi nanti mungkinnya sudah lulus dari sini, amin gitu ya. Tiba-tiba kok lebih banyak nih pertanyaannya, lebih ketat nih, wah menang Pak Rusyan baru lulus tiba-tiba lebih ketat misalnya kayak gitu Pak. Jadi kita mungkin ya itu Pak, untuk mencegah itu ya kita ada dari Pak Mario mungkin ada ini ya, nanti mungkin kita tuangkan di prosedurnya supaya disepakati bersama gitu Pak. Oh iya benar. Jadi ya form itu tadi kan. Jadi dari form itu kan jelas nih, umpamanya kita
Kita nggak baik atau ininya, tapi kita kasih nilai. Kalau baik 100, kalau benar kita ngeliat nggak ada cacat partnya. Kalau ada sedikit penyimpangan, nah itu berarti antara di bawah 100 lah. Tergantung kita lihat, kalau makin parah ya mungkin hanya 60 atau 50. Nah, dari situ kan kita bisa jumlahkan nilainya. Ya, kalau umpamanya rata-ratanya nanti di bawah 75 sampai 60, itu rekomendasi berdasarkan catatan. Ya, di bawah 60 tidak recommended, di atas 75 umpamanya ya itu recommended. Nah, mungkin kita bisa begitu. Nah, nanti tanda tangan dari pengawas atau dari manajemen. Jadi mereka mengetahui juga hasilnya. Ternyata kita hanya rekomendasi dengan catatan. Kalau ada apa-apa berarti memang sudah ada catatan. Ya. Jadi jangan kita bilang oh rekomendasi karena tekanan dari manajemen, jangan ya. Kita tegasnya di situ aja. Oke, Pak. Ya, Pak Mario. Ya, silakan Pak Sugi. Ya, Pak. Ini tadi kan Bapak kalau di sini yang Bapak jelaskan tadi mengenai surat izin layak operasi Pak dari alat itu sendiri. Kalau dari Kementerian Tenaga Kerjaan setempat itu kan berlakunya memang 1 tahun ya Pak ya. Ya. Nah, tapi kalau untuk di migas itu kan 3 tahun Pak. Nah kalau 1 tahun otomatis memang secara berkala setiap tahun itu alat akan diuji. Nah kalau kita pakai yang migas, apalagi untuk khususnya industri migas sekarang ini kan memang harus wajib pakai migas Pak. Nah itu masa berlakunya kan 3 tahun Pak. Nah di dalam setiap tahun itu apakah dari PJIT-nya itu melakukan uji ulang atau memang selama ujinya itu selama 3 tahun sekali? Kalau standar sih mungkin ada surveillance ya, pengecekan tidak menyeluruh, mungkin pengecekan biasanya gitu. Jadi per tahunnya tetap ada pengecekan. Itu dilakukan dari PJIT atau dari internal perusahaan, Pak? Dari PJIT juga. Jadi mereka surveillance lah istilahnya. Nah, setelah 3 tahun kan baru itu pengecekan menyeluruh lagi. Ya, konsepnya yang mungkin 3 tahun seperti itu yang saya tahu ya. Kalau di migas. Tapi nyatanya ini kan ya kita juga sebagai kontraktor kan banyak memakai alat angkat-angkut ya Pak ya. Nyatanya itu selama 3 tahun itu ya 3 tahun itu diujinya. Bukan setiap tahun sama PJIT-nya. Gitu. Biasanya buktinya apa ya Pak Mario? Setiap tahun dia ini apa? Adakah kayak sertifikat apa gitu per tahun dia melakukan pengecekan? Bukan sertifikat, minimal ada berita acara, dia ada pengecekan tahunan. Berita acara ya Pak ya? Berita acara lah mungkin dibuat. Ya kayak apa? COI gitu ya? Iya. Certificate of inspection itu ya, inspection. Ya bukan sertifikat perpanjangan atau apa, kan hanya berita acara sudah melakukan pengecekan surveillance atau tahunan gitu kan. Ya harusnya gitu tanggung jawab daripada perusahaan jasa inspeksi teknis. Jadi mereka tiap tahun harus ngecek juga kan. Masa 3 tahun itu menurut saya terlalu lama dibiarin nih. Iya Pak, mungkin mereka ini Pak bikin sendiri gitu Pak. Mungkin nggak itu Pak, bikin sendiri dilaporkan ke migas. Bisa aja gitu ya Pak. Jadi mungkin disuruh ke perusahaannya, nanti kami yang sahkan udah. Bisa jadi karena ngirim-ngirim lagi kan mahal costnya gitu. Iya, karena sekarang kan semua izin inspeksi itu kan tidak dilakukan sama instansi terkait langsung ya Pak. Contohnya kayak migas, terus Disnaker itu kan dia pasti kalau untuk peraturan sekarang kan dia menunjuk dari PJ itu sendiri ya Pak ya. Oke. Itu case by case ya, saya nggak nuduh, cuman nanti disalahin lagi. Tapi memang bagusnya memang harusnya per annual memang ada sih, bener sih kata Pak Mario, karena kami dulu pernah annual inspection ya. Iya, annual inspection itu karena kalau kita udah perusahaan tuh udah jalanin kayak semacam ISO-nya atau OSAS ya atau 45001 itu ada masuk
ke terms-nya bagian itu tuh unit Iya. harus dilakukan. Walaupun tidak menyeluruh, memang harus ada sih untuk part-part yang kritikal ya. Iya. Termasuk lifting gear, mereka udah ada mensyaratkan sih biasanya. Ya, makanya kalau kayak apa dari SDM ini kan untuk pengecekan genset juga ya. Kalau Kemnaker kan setahun juga itu. Kalau apa SDM kan 5 tahun sekali. 5 tahun. Tapi sekaligus biayanya 5 kali lipat gitu dari Sama aja ya. sama aja. Jadi ya repot juga 5 tahun menurut saya udah banyak kondisi yang berubah gitu. Tapi ya gitulah kebijakannya. Oke. Terus untuk prepare kira-kira gimana Pak? Kita jadi Jumat besok apa Sabtu ya? Oh iya, nanti Prosesnya dulu gimana? dengan tanya Mbak Ismi aja. Oh, oke. Soalnya yang berhubungan dengan LT Mbak Ismi. Oh, siap. Ya. Tapi Mas ini. minta tolong yang materi sekarang sama yang Nanti kemarin. langsung saya share. Ya, sama yang kemarin ya, Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak semua, Pak Mario. Ya. Sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, untuk ujian besok itu standby aja Pak dari pagi sampai sore, karena jadwalnya kemungkinan diberikan nanti malam. Oh, ya. Jadi jadwalnya di-share di grup, nanti bisa dilihat jamnya berapa, jam-jam berapa aja, bisa pagi, bisa siang atau sore. Waduh. Iya. Jadi satu per peserta ujian itu selama 45 menit. Jika pertanyaannya lancar itu nggak sampai 45 menit. Ya paling sedikit. Ya. Berarti fix besok ya Bu ya? Ya, insyaallah fix besok. Pakai baju rapi seperti ini berkeras. Tapi jadwalnya nanti malam keluar. Jam berapanya? Ya, jam berapanya. Nanti banyak banget itu yang ujian besok. Ya. Termasuk linknya akan di-share juga ya Bu ya nanti ya. Linknya akan di-share bersamaan dengan jadwal ada nanti. Oke. Begitu. Jadi diharapkan besok internetnya harus lancar, jaringannya harus lancar juga. Gitu ya Bapak-Bapak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Apa ya? Ya. Bingung lagi ya. Nanya kisi-kisi. Iya. Ini barang bisa open book gitu ya. Kisi-kisinya paling nanti ya di-share ke grup aja ya Pak Mario ya. Ya paling biasanya kebanyakan ditanyakan itu K3-nya. Pak Mario, sesuai apa Pak? SKKNI? Ya, nggak menyimpang dari itu yang SKKNI. Iya, coba 18-nya ini Bu. banyak banget ini. Nggak akan menyimpang tapi banyak banget. Nggak terlalu banyak sih pertanyaannya, cuma nanti biasa ada pertanyaan yang khusus untuk memang inspektor. Memang ada hitung-hitungannya Pak, biasa Pak Mario? Iya Pak, ada hitung-hitungan nggak Pak? Biasanya rigor kalau ada hitung, tapi nggak tahu kalau keren inspektor juga mau dikasih hitungan, tergantung asesornya. Asesornya, iya. Nanti saya cek juga, semoga dapat asesor yang nggak terlalu jelimet ya Pak ya. Amin. Biasanya asesornya yang bisa diajak kerjasama lah, mudah aja. Yang penting begitu ditanya harus bisa dijawab meskipun nggak lengkap, tapi ada dijawab. Pasti ada jawaban, jangan diem aja gitu Pak, bingung gitu. Kalau seandainya pun mau lihat buku kan bukunya nggak kelihatan, kan online. Betul. Jadi jangan sampai terlihat seperti lihat buku gitu. Tempelnya di atas ya Bu ya, jangan di bawah. Kalau di bawah kan kelihatan juga. Kan bisa lihat HP atau gimana. Itu kan materinya Pak Mario kan ada tuh, tinggal dibuka di HP, jadi bisa pura-pura. Begitu asesor nanya, wah nyarinya hampir 10 menit ini. Takutnya kayak gitu. Tanyakan ya Pak, kisi-kisinya apa saja nanti. Ya biar kita malam ini juga sambil sedikit ini gitu Bu. Iya, itu kan biasa di APL 02 tuh Pak. Pertanyaan-pertanyaan situ cuma dibaca-baca aja.
Ya, itu berarti yang di situ yang ditanyakan ya Bu ya? Ya, biasanya sekitar Berapa gitu. Ini berarti Bu, kalau jadwalnya itu kan sana waktunya WIB ya, berarti kan kita menyesuaikan gitu ya. Ya, disesuaikan. Bapak-bapak semua di Balikpapan? Iya Bu, Balikpapan. takutnya Iya, beda jam. Balikpapan. Kan kita Jumat ya besok ya. Takutnya mudahan sih nggak dapet yang mepet-mepet. Kalau Jumat kami minta Ada breaknya. ya, kita minta bahwa peserta sholat Jumat dulu, biasa dipaskan 1 jam depannya. Karena kayak pernah ikut training kayak gitu, karena beda 1 jam itu Bu. Jam istirahatnya agak sedikit berbeda, ada pernah ngalamin kemarin ikut. Ya, betul. Makanya minta toleransi, siapa tahu dan Bisa. di jam-jam Dimajukan atau dimundurkan. diakhirkan sih lebih enak Bu. Akhirkan. Sore. Lebih baik sore gitu. Pagi masih bisa buat belajar. Ya, kalau bisa ya ujiannya. Iya, lebih enak sore-sore. Jam 2 ke atas lah Bu gitu. Jam 3 atau jam 2 gitu. Semua nih ya. Iya Pak Mario. Sebenarnya Bapak minta diajarkan malam. Tapi kalau malam nanti instrukturnya yang ngantuk. Trainer ya Bapak nanti yang ngantuk. Kalau sore gini kan masih agak segar-segar. Iya. Malam kan ya nanti ngantuk. Gitu. Oke Pak, ada yang tanyakan lagi? Besok pakainya rapi dan seperti ini. Jangan sampai kelihatan di bawah itu. Kalau siapa tahu takutnya pakai celana pendek, pakai aja celana panjang Pak ya. Iya. Lo kok tahu Bu? Kok tahu? Padahal udah. Langsung dikumpul. Terima Dedi. Silakan Pak, schedule lagi ya. Kelihatan Pak bagus berdiri. Harusnya mulai iya. Kalau iya. Langsung aja Pak ya, jangan nggak pakai celana gitu Pak. Kebetulan nanti berdiri atau gimana goyang gitu. Tapi saya yakin bapak-bapak kelihatannya dia udah ganteng-ganteng. Oke Pak, Bu siap Bu. Oke. Ada lagi ditanya Pak? Ya. Oke Bu, tinggal nunggu jadwalnya aja Bu nanti biar saya sesuaikan karena besok juga kita ada kegiatan juga kan. Jadi nyesuaiin sama yang di lapangan gitu. Bisa nuker-nuker sama temen yang lain. Ya, nanti saya coba ini ya sampaikan ke asesornya, siapa tahu bisa dapat yang sore Pak. Kan jadi agak sudah selesai kerja gitu bisa ikut ujian. Itu ya Pak ya? Siap Bu. Oke. Pak, sudah? Terus Bu, ini Bu, kalau misalnya lulus Bu, kan itu dapat sertifikatnya berapa lama? Sebulan lebih. Tergantung antrian dari itu dapat surat Pak, surat keterangan itu dikirimnya gimana Pak? Ke alamat ini Indo Training ya? Iya Pak, iya dong Pak, alamat ke semua sertifikat yang terdaftar, peserta yang terdaftar di Indo Training, sertifikat pasti dikirim ke Indo Training. Nanti kalau sudah sampai di kantor Indo Training Balikpapan, nanti kami diinfokan ya. Ya, takutnya saya dikirim ke ini di Cilacap, di Jakarta gitu kan mah susah ngambilnya. Oke. Oke Bu. Boleh kalau bapak-bapak lagi di luar Balikpapan, misalkan di Handil atau di mana bisa dikirim. Tapi kalau di Balikpapan aja. Di Balikpapan. Bisa ambil ke kantor nanti. Bisa. Di Hotel Horizon ya? Iya betul. Oke. Jadi setelah ujian dinyatakan kompeten, Bapak nanti akan kami berikan surat keterangan lulus. Sementara dipegang sambil menunggu sertifikat aslinya terbit. Ya Pak? Oke. Siap. Digunakan di pekerjaan Pak. Bisa dipakai kalau ada ditanya, ini saya sudah ikut, sudah kompeten. Kalau Anda kan ada konfirmasi dari perusahaan yang bersangkutan, silakan telepon ke kami Pak. Gitu. Oke, siap. Siap. Baik Pak, ada yang tanya lagi? Sudah ya Pak ya? Cukup ya. Belum lewat soalnya. Ya, segala apapun itu ditanyakan nanti bisa japri ke saya ya Pak ya untuk training-training berikutnya di Januari. Ya Pak? Oke. Iya. Oke, ya. Terima kasih banyak Pak Mario untuk materinya selama Senin, selama Kamis ya. Mohon maaf saya baru muncul sekarang. Karena ada pekerjaan lain. Mohon maaf Bapak semua. Iya. Dan terima kasih Bapak-Bapak semua atas kerjasamanya dan semoga besok lancar, sukses ya ujiannya. Amin. Dan materi yang diberikan semoga bisa diaplikasikan di pekerjaan.
Ya. Amin. Terima kasih Bapak semua, Pak Mario. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Terima Mario, kasih. Bu Esme. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan ya Pak, Selamat sore. Oke, terima kasih. langsung Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.